Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas atau mereview kembali terkait perhitungan dosis obat pada hewan coba. Sebelum kita masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita sama-sama akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan dan juga rumus-rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan ini. Nah, yang pertama disajikan tabel konversi luas permukaan hewan coba dan manusia. Nah, pada tabel ini sebenarnya tidak hanya ditampilkan nilai atau faktor konversi dari 3 hewan coba, yaitu mencit, tikus, dan kelinci, akan tetapi 3 hewan coba ini kita tampilkan karena 3 hewan coba ini juga yang biasanya digunakan di laboratorium. Nah, kemudian tujuan kami juga untuk menampilkan tabel konversi seperti ini untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwasanya ternyata pada perhitungan dosis obat ini tidak hanya digunakan untuk mengonversi dosis obat manusia ke dosis obat hewan coba saja, akan tetapi kita juga dapat menentukan dosis obat atau kita juga dapat mengonversi dosis obat dari hewan coba A ke hewan coba B, ataupun dosis obat dari hewan coba ke dosis obat manusia. Nah, nantinya kita dapat mengetahui dosis obat konversi tersebut dengan mengalihkannya dengan faktor konversi yang tertera pada tabel. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus bagaimana cara untuk mengonversi dosis obat manusia ke dosis obat hewan coba, sebagaimana yang telah kita sama-sama pelajari juga di praktikum Paratok 2 kemarin. Nah, yang pertama, faktor konversi yang digunakan untuk mengubah dosis obat manusia ke dosis obat mencit dengan bobot 20 gram itu sebesar 0,0026. Kemudian faktor konversi yang digunakan untuk mengubah dosis obat manusia ke dosis obat hewan coba tikus dengan berat badan 200 gram yaitu sebesar 0,018. Kemudian faktor konversi yang digunakan untuk mengubah dosis obat manusia ke dosis obat kelinci dengan berat badan 1,5 kg itu sebesar 0,07. Nah, selanjutnya pada tabel yang kedua ini ada rentang berat badan dan nilai volume pemberian yang tertera. Nah, teman-teman bisa lihat rentang berat badan dari masing-masing hewan coba serta volume pemberian maksimal dari masing-masing hewan coba. Dan kedua data ini tentunya tidak berbeda dengan data yang telah kita pelajari juga pada perhitungan dosis obat di praktikum farmakologi dan toksikologi 2. Selanjutnya kita akan membahas rumus atau persamaan yang digunakan pada perhitungan ini. Nah, yang pertama ada persamaan yang digunakan untuk mengetahui dosis obat konversi hewan coba, di mana persamaannya yaitu kita akan mengalihkan dosis obat manusia dengan faktor konversinya. Nah, misalnya kita akan menghitung dosis obat konversi pada mencit. Jadi kita tinggal mengalihkan dosis obat manusia yang diketahui pada soal dikalikan dengan 0,0026. Nah, hasil yang diperoleh pada persamaan yang pertama ini hanya diperuntukkan untuk hewan coba dengan bobot yang telah ditentukan atau yang tertera pada tabel. Jadi misalnya mencit. Jadi dosis obat mencit yang dihasilkan pada persamaan pertama yaitu hanya untuk mencit dengan berat badan 20 gram. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita akan menghitung dosis obat mencit dengan berat badan di luar dari atau selain 20 gram. Jadi kita dapat menggunakan persamaan yang kedua, di mana persamaan yang kedua yaitu dosis obat hewan coba dengan berat badan sekian sama dengan berat badan hewan coba yang akan dicari dosis obatnya per berat badan maksimal dari hewan coba dikalikan dengan dosis obat konversi. Nah, dosis obat konversi ini diperoleh dari persamaan yang pertama. Nah, setelah kita menentukan dosis obat hewan coba dengan berat badan sekian
sebelum kita menghitung larutan stok atau dosis obat yang digunakan untuk membuat larutan stok, nah terlebih dahulu kita harus menentukan dosis obat hewan coba pada berat badan maksimalnya. Dan penentuan dosis obat hewan coba pada berat badan maksimalnya ini hanya berlaku untuk mencit dan juga kelinci, karena mencit dan kelinci sebagaimana yang tertera pada tabel konversi hanya diperuntukkan untuk hewan coba, baik itu mencit dan kelinci dengan berat badan minimalnya. Nah, untuk kelinci sendiri berat badan minimalnya kan 1,5 kg dan mencit 20 gram. Jadi dosis obat yang dihasilkan pada persamaan yang pertama juga untuk yang minimal juga kan. Jadi sebelum kita menghitung dosis untuk larutan stoknya, kita harus menghitung dosis obat dari masing-masing hewan coba pada berat badan maksimalnya, kecuali untuk tikus. Nah, nantinya dosis obat hewan coba pada berat badan maksimal itu tentunya kita akan gunakan pada persamaan larutan stok, di mana persamaan larutan stok itu sama dengan jumlah dari hewan coba yang kita gunakan pada praktikum dikalikan dengan volume pemberiannya per volume pemberiannya juga, kemudian dikalikan dengan dosis obat hewan coba maksimalnya atau dosis obat hewan coba pada berat badan maksimal. Nah, setelah kita menentukan dosis obat yang digunakan untuk membuat larutan stok, selanjutnya kita menghitung berat obat yang ditimbang setelah digerus. Persamaannya yaitu BYD sama dengan dosis obat yang digunakan untuk membuat larutan stok per berat etiket dikalikan dengan berat rata-rata tablet. Nah, setelah kita menghitung berat yang ditimbang, kita akan menghitung volume pemberian obat. Nah, volume pemberian obatnya itu persamaannya yaitu berat badan hewan coba yang akan ditentukan volume pemberiannya dibagi dengan berat badan maksimal dari hewan coba dikalikan dengan volume pemberian maksimal. Nah, untuk volume pemberian maksimalnya ini tertera pada tabel yang ada di sebelah kiri persamaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini diketahui dosis obat dari Glimepiride yaitu 1 mg. Kemudian berat etiketnya yang diketahui yaitu 2 mg serta berat dari 10 tablet Glimepiride itu 225 mg. Nah, dari data yang telah diketahui kita akan menghitung dosis untuk tikus dengan berat badan 180 gram, kemudian berat yang ditimbang dari tablet jika larutan stok yang akan dibuat itu untuk 5 ekor tikus, dan selanjutnya kita akan menentukan volume pemberian pada hewan coba. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pertama atau langkah pertama dalam penyelesaian soal ini, yaitu menentukan dosis untuk tikus 180 gram, terlebih dahulu kita menentukan berat rata-rata dari 10 tablet, yaitu dengan cara membagi jumlah atau berat 10 tablet per jumlah tablet yang digunakan, yaitu 225 mg per 10 tablet sama dengan 22,5 mg. Jadi berat rata-ratanya itu sebesar 22,5 mg. Nah, kita masuk ke langkah pertama. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nah untuk menghitung dosis untuk tikus 180 gram, dengan kata lain dosis yang akan kita hitung di sini adalah dosis untuk tikus dengan berat badan di luar dari yang tertera pada tabel konversi, itu 180 gram. Nah, kita terlebih dahulu harus menghitung dosis obat untuk tikus 200 gram atau dosis obat konversi, dosis obat konversinya dari dosis obat manusia ke tikus dengan berat 200 gram, yaitu dengan mengalikan dosis obat dengan faktor konversinya. Nah, faktor konversi tikus yang telah disampaikan sebelumnya adalah 0,018. Jadi 1 mg dikali dengan 0,018 sama dengan
0,018 mg. Jadi dosis obat yang digunakan untuk tikus 200 gram itu adalah 0,018 mg. Selanjutnya kita akan menghitung dosis obat untuk tikus dengan berat badan 180 gram. Nah, cara hitungnya kita akan membagi berat badan dari hewan coba yang akan ditentukan dosisnya per berat badan maksimal dari hewan coba dikalikan dengan dosis obat konversi. Nah, jadi cara hitungnya yaitu 180 gram per 200 gram dikalikan dengan 0,018 mg, hasilnya 0,0162 mg. Jadi dosis obat untuk tikus dengan berat badan 180 gram adalah 0,0162 mg. Nah, karena kita menggunakan tikus pada praktikum ini, jadi sebelum menentukan dosis untuk pembuatan larutan stok, kita tidak perlu lagi untuk menghitung dosis obat tikus pada berat badan maksimalnya, karena di sini pada dosis obat konversi dosis obat yang diperuntukkan di sini untuk tikus dengan berat badan maksimalnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung larutan stok. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung larutan stok atau dosis obat yang digunakan untuk membuat larutan stok yaitu jumlah HC atau jumlah hewan coba dikalikan dengan volume pemberian maksimal per volume pemberian maksimal dikalikan dengan dosis obat hewan coba pada berat badan maksimal. Nah, selanjutnya karena kan diketahui kan untuk membuat larutan stok itu diperuntukkan untuk 5 ekor tikus. Jadi jumlah hewan cobanya itu ada 5, kemudian volume pemberian maksimal dari tikus adalah 5 ml per 5 ml. Jadi kemudian kita kalikan dengan dosis maksimal dosis obat untuk tikus dan berat badan maksimal yaitu 0,018 mg. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0,09 mg. Jadi 0,09 mg ini adalah dosis dari dosis dari obat yang nantinya akan dibuat dalam larutan stok. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berat yang ditimbang. Jadi berat yang ditimbang ini tujuannya untuk menghitung berat obat yang akan dibuat larutan stok. Kalau misalnya obat yang kita gunakan itu dalam bentuk sediaan padat, misalnya tablet. Jadi tablet sebelum dibuat larutan stok itu harus digerus terlebih dahulu. Hasil gerusan nanti kemudian kita akan timbang, dimana hasil gerusan yang ditimbang itu tentunya harus sesuai dengan perhitungan berat obat yang ditimbang agar nantinya dosis dari obat yang dari obat yang kita buat larutan stok itu sudah sesuai. Nah, perhitungannya itu berat yang ditimbang sama dengan berat larutan stok per berat etiket dikalikan dengan berat rata-rata. Nah, berat larutan stok di situ yang telah kita hitung sebelumnya adalah 0,09 mg. Kemudian berat etiket pada soal yaitu 2 mg. Kemudian untuk berat rata-rata yang telah kita hitung juga yaitu sebesar 22,5 mg. Nah, sehingga berat yang ditimbang atau banyaknya obat yang kita timbang nantinya yang akan digunakan untuk membuat larutan stok itu sebesar atau sebanyak 1,0125 mg. Nah, mengapa berat yang ditimbang itu berbeda dengan larutan stok? Nah, karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa perhitungan berat yang ditimbang ini digunakan apabila kita menggunakan sampel obat atau kita menggunakan obat dalam penelitian kita atau percobaan kita itu obat dalam bentuk sediaan padat, misalnya tablet. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sama-sama bahwa tablet itu tidak hanya mengandung zat aktif saja, akan tetapi juga mengandung bahan-bahan tambahan. Nah, jadi bahan-bahan tambahan itulah yang membuat si obat obat yang kita timbang itu berbeda dosisnya dengan larutan stok.
Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma 0,09 mg dari zat aktif atau dari obatnya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menimbang jumlah obat yang sesuai dengan larutan stok, bisa jadi kadar zat aktif itu tidak cukup atau tidak sesuai dengan dosis yang dibutuhkan untuk membuat larutan stok. Bisa jadi di bawah dari 0,09 mg. Akibatnya, efek terapi yang diinginkan pada hewan coba sebagaimana pada manusia itu tidak dapat dicapai karena dosisnya kurang. Jadi, tentunya berat yang ditimbang itu selalu lebih besar dibandingkan dengan larutan stok. Akan tetapi, di dalam berat obat yang ditimbang itu telah terkandung sekian miligram dari obat yang dibutuhkan untuk membuat larutan stok. Oke, selanjutnya kita akan menghitung volume pemberian untuk tikus dengan berat badan 180 gram. Jadi persamaannya yaitu VP sama dengan berat hewan coba yang akan dicari, volume pemberiannya yaitu 180 gram per 200 gram, yaitu berat badan maksimalnya dikalikan dengan volume pemberian maksimalnya, sama dengan hasil yang diperoleh yaitu 4,5 ml. Jadi untuk tikus 180 gram, volume pemberian yang digunakan untuk menginduksikan secara oral obat tersebut yaitu sebanyak 4,5 ml. Nah, demikianlah perhitungan obat atau perhitungan dosis obat pada hewan coba yang dapat dijelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan pada hari praktikum pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.